Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika mempersiapkan homili ini, saya mencoba merenungkan sungguh-sungguh kisah yang baru kita dengarkan dalam bacaan Injil. Mungkin sulit bagi kita saat ini untuk membayangkan betapa tidak lazim dan mengejutkannya adegan dalam bacaan Injil hari ini, yang tentu terjadi pada zaman Yesus. Dikisahkan bahwa Yesus adalah tamu di rumah seorang Farisi yang bernama Simon. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba seorang wanita menerobos masuk, dan dikisahkan bahwa wanita ini memiliki reputasi yang kurang baik. Injil menyebutnya sebagai seorang berdosa. Wanita itu menangis hingga membasahi, dan dengan air matanya ia membasuh kaki Yesus. Dan kemudian hal yang lebih aneh lagi, dia mencium kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian seperti untuk melengkapi semua apa yang dia lakukan, dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi. Kita bisa bayangkan betapa kacaunya suasana pada waktu itu, karena itu terjadi di tengah perjamuan di rumah seorang Farisi yang selalu memiliki martabat yang lebih tinggi, yang kadang-kadang digambarkan juga sebagai orang angkuh. Dan yang lebih mengejutkan adalah rumahnya didatangi oleh seorang wanita yang berdosa. Akibatnya mereka atau orang-orang Farisi itu di dalam hatinya mulai meragukan bahwa Yesus layak sebagai seorang nabi. Mereka mulai meragukan Yesus sebagai seorang hamba Tuhan. Alasannya sangat simpel, karena Yesus membiarkan seorang wanita berdosa kontak dengannya secara fisik dengan cara yang sangat intim, seperti kita dengar dalam bacaan Injil. Lalu lihat apa reaksi Yesus atas peristiwa itu. Yesus membela wanita itu dan juga tindakannya, sebagaimana dia sering membela orang-orang yang terpinggirkan, membela orang-orang yang disingkirkan, yang bisa dengan gampang kita temukan dalam ayat-ayat Injil. Wanita berdosa itu memaknai tindakannya sebagai ungkapan kasih dan sekaligus sebagai rasa syukur atas karunia yang diterimanya dari Yesus, yakni karunia belas kasih Allah yang penuh dengan cinta. Lihat apa yang dikatakan Yesus kepada tuan rumahnya, kepada orang Farisi itu. Sambil memperhatikan perempuan itu, Yesus berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Dalam bacaan pertama kita juga mendengarkan bagaimana Paulus berbicara tentang pengalaman serupa, bagaimana Allah mengasihi dia sebagai orang yang penuh dosa. Allah mengasihi Paulus dengan penuh belas kasihan dan kemurahan hati. Dia berkata, memang aku tidak layak disebut rasul, tetapi karena kasih karunia Allah, aku menjadi seperti apa aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini adalah ungkapan syukur dari Paulus ketika dia merasa tersentuh, ketika dia merasa dicintai oleh Allah. Maka pelayanan Paulus yang luar biasa merupakan curahan kasih dan rasa syukurnya kepada Tuhan atas karunia kasih-Nya yang telah menyelamatkan dia, di mana dia adalah mantan penganiaya jemaat-jemaat Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perempuan yang tidak disebutkan namanya tetapi disebut sebagai orang berdosa, maupun kisah Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Allah
menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita membiarkan diri kita disentuh oleh kasih Allah, maka itu seharusnya menjadi awal pembaharuan hidup kita dalam Tuhan. Mari kita rasakan sentuhan Tuhan itu setiap kali kita datang kepadanya. Amin.